Shalom Jemaat IFGF Medan, tidak terasa ya sudah 2 bulan kita mengadakan work from home, study from home, dan worship from home. Tapi saya percaya antusias kita untuk mengikuti ibadah online masih tetap ada, karena minggu depan ibadah kita tanggal 31 Mei akan dilayani oleh Bapak Erwin Panjaitan, maka Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti ibadah tersebut. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak yang berusia di bawah 12 tahun, boleh mengikuti ibadah Kids yang bisa diakses melalui channel YouTube IFGF Kids yang bisa diikuti selepas ibadah ini selesai. Buat kamu anak-anak muda dan yang masih berjiwa muda, minggu ini, hari ini jam 5 sore kita akan mengadakan ibadah TYC melalui akun Instagram @TYCIFGF Medan. Dan sore ini kita akan dilayani oleh Pastor Erwin Alexander. So teman-teman, pastiin teman-teman semua ikut ibadahnya dan diberkati melalui ibadah tersebut. Ibadah doa malam kita akan dilaksanakan Selasa ini jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang rindu mengikuti ibadah doa malam ini, Bapak Ibu boleh meminta link untuk masuk ke ibadah doa malam ini melalui Saudari Grace Lalahi. Saat ini gereja kita tengah mengadakan sebuah gerakan yang bernama IFGF Medan Peduli COVID-19. Gerakan ini bertujuan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak langsung daripada pandemi COVID-19 ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu yang rindu untuk bisa memberi. Bapak Ibu boleh mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar HP Bapak Ibu masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan umum ataupun persembahan persepuluhan, Bapak Ibu dapat mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu masing-masing. Demikian warta sepekan untuk minggu ini. Selamat beribadah. Good morning IFGF. Pagi hari ini mari kita deklarasikan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Di dalam
yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Janjimu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janjimu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada di dalam kandang, namun aku, Cecilia, akan beria-ria di dalam Allah, akan bersorak-sorak di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Kami tinggikan, kami muliakan Allah yang setia. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk janji-janji-Mu. Firman-Mu hidup, firman-Mu
Salam gereja Tuhan, apa kabar? Saya berdoa semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita mulai, kita akan mendeklarasikan iman kita Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita deklarasikan. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciples. Greater blessing. Haleluya. Oke Bapak Ibu, selamat pagi. Saya melihat semuanya pasti dalam kondisi yang sangat antusias pada saat-saat seperti sekarang. Bapak Ibu, seperti yang kita sudah ikuti di minggu-minggu sebelumnya, Bapak Ibu, kita sedang membahas tentang yang namanya God faith ya. Bagaimana iman itu dapat bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu. Mungkin kita akan memulai dengan membaca kembali firman Tuhan yang kita baca terus, mungkin setiap minggu, tapi nggak apa-apa, saya percaya iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Boleh bersama-sama mungkin kita membuka e-Bible kita ya, di Yakobus 2 ayat 19 sampai 26 Bapak Ibu ya. Tema kita pada hari ini adalah masih sama ya, living faith versus dead faith. Jadi ada iman yang hidup, ada juga iman yang mati ya. Oke Bapak Ibu, saya akan bacakan. Ya, Yakobus 2 ayat 19 sampai 26. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar, Bapak Ibu. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, Bapak Ibu, kita diingatkan kembali ya di tema yang gereja angkat, bahwasanya untuk menjadi orang percaya, agar iman kita itu sempurna Bapak Ibu, kita perlu bukan hanya percaya, tetapi kita juga perlu melakukan. Jadi mempercayai Tuhan saja itu baik, tapi kalau kita itu selain mempercayai Tuhan tapi juga melakukan perintah-perintahnya, mengandalkan Tuhan itu dapat bekerja dalam hidup kita, itu hal yang berbeda. Karena kalau percaya saja orang gak lihat, tapi kalau kita selain percaya dan kita mendengar akan kebenaran itu dan kita melakukan, maka kita akan melihat bagaimana iman itu bekerja dalam hidup kita. Dan orang pun dapat melihat ada perbedaan orang yang memiliki iman dan melakukannya dibanding dengan orang yang hanya percaya tapi tidak melakukan, Bapak Ibu ya. Saya melihat Bapak Ibu dalam perjalanan hidup saya belajar bagaimana iman saya bisa bertumbuh, Bapak Ibu. Dan saya belajar untuk dapat bertumbuh iman saya selama perjalanan kehidupan rohani saya, Bapak Ibu. Kadang kita itu diperhadapkan, kalau di ayat-ayat yang kita bacakan seperti Abraham, seperti Rahab ya, mereka itu diperhadapkan dengan suatu kondisi di mana mereka itu masih mempercayai Tuhan itu sepenuhnya, seutuhnya,
atau cuman hanya percaya doang? Kita baca Abraham itu mempersembahkan Ishak. Itu nggak gampang saudara, saya percaya. Ya, seorang anak yang ditunggu begitu lama. Ya, Alkitab mencatat Ishak itu dapatnya itu di saat Abraham umurnya udah hampir 100 tahun. Dan Alkitab juga mencatat istrinya Abraham pada saat itu sudah sangat tidak mungkin untuk bisa melahirkan seorang anak. Dan ternyata Tuhan berikan, itu tentunya suatu kabar gembira yang begitu luar biasa. Saya ingat waktu anak pertama saya lahir, Aka, teman-teman. Wah, itu sukacitanya luar biasa. Dan yang luar biasa di ayat yang tadi kita baca, suatu ketika di saat Ishak sudah beranjak mulai remaja mungkin, ya. Dan pada saat itu Abraham dikondisikan imannya diuji oleh Tuhan pada saat itu kalau kita baca firman Tuhan. Dia harus mempersembahkan Ishak. Ya, tetapi iman daripada Abraham itu bukan hanya iman saja, tetapi dia juga melakukan perintah daripada Tuhan. Dan kita melihat dan kita tahu bersama-sama Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang kejam, tapi Tuhan yang menyediakan. Di saat Ishak hendak dipersembahkan, Tuhan menyediakan di atas gunung ada domba yang telah Tuhan persiapkan. Saya melihat dalam perjalanan kerohanian kita Bapak Ibu, sering sekali dalam hidup kita itu, apalagi di saat-saat seperti sekarang Bapak Ibu ya, di saat dunia mungkin sedang bingung dengan apa yang sedang melanda dunia, COVID-19 saudara. Ya, banyak orang yang mungkin dirumahkan, mungkin banyak bisnis yang mengalami tantangan yang cukup besar. Saat ini mungkin banyak iman yang diuji. Gimana Tuhan, ini greater blessing. Tahun 2020 greater blessing. Tapi saya bersyukur saudara, kita itu dituntun ya dari awal tahun, Januari, Februari, kalau boleh saya ulangi, kita itu membahas tentang untold blessing. Diingatkan kembali ada berkat tersembunyi di saat kita mau belajar dari Yakobus, memposisikan dirinya sebagai seorang servant, sebagai seorang hamba. Ada berkat di balik itu saudara. Dan kita melihat bahwasanya memang benar saat ini dunia itu bisnis. Kalau di dunia bisnis Bapak Ibu ya, sekarang itu yang menjadi menjadi perhatian orang itu adalah yang namanya customer experience ya. Bagaimana pengalaman daripada customer. Kalau kita belanja di Tokopedia misalnya, atau kita belanja di Agoda, contohnya belanja online Bapak Ibu, mau nginep di hotel mana, kita sekarang orang bukan hanya melihat harga, tapi juga melihat review daripada customer. Bagaimana review orang-orang yang menggunakan hotel itu, jasa itu atau barang itu. Kalau kita belanja di toko online, kita juga lihat review. Artinya apa? Artinya sekarang dunia sudah berubah, orang bukan hanya lihat harga, tapi orang juga ngelihat bagaimana pengalaman orang-orang yang bertransaksi. Bagaimana experience, itu yang menentukan kualitas bisnis. Apakah bisnis ini bisa terus bertumbuh atau tidak. Kalau ngomong tentang customer experience, itu ngomong tentang apa? Service. Service itu ngomong tentang apa? Pelayanan. Dan ternyata Yakobus sudah kasih tahu. Di Januari, Februari kita diingatkan kembali. Ayo belajar untuk bagaimana bisa menjadi hamba. Ternyata untuk menjadi hamba itu ada untold blessing, ada berkat yang tersembunyi. Di saat kita mau terus belajar memberikan pelayanan yang terbaik, ya kita mau terus upgrade terus bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, di bulan Maret, April saudara, ya luar biasa. Subtema kita itu dibawa ke connecting. Kita perlu connect with God. Dan kita tahu sama-sama dunia saat ini dihebohkan dengan sesuatu yang baru. Kita bersyukur saudara, kalau saya pikirkan saya juga bersyukur ya. Bahwasanya sesuatu yang baru, dunia ini sedang dilanda oleh sesuatu yang boleh dikatakan kita belum pernah alami yang namanya pandemi. Tapi kalau kita cek sejarah ya, itu pandemi sudah pernah terjadi 200 tahun yang lalu. Saya percaya gak ada di antara kita yang lahir 200 tahun yang lalu. Tapi kita bersyukur ada di zaman sekarang di mana kita bisa melewati masa-masa pandemi, saudara ya. Kita bersyukur ada di masa sekarang. Kalau saya renungkan kembali ya, beberapa tahun belakangan ini begitu terjadinya percepatan Bapak Ibu ya. Dulu waktu saya sekolah SMA belum ada handphone. Ya, handphone mungkin sesuatu yang sangat
sangat precious ya, sangat berharga. Kalau zaman dulu itu pager ya mungkin ya. Kalau pager itu di zamannya saya waktu sekolah ada pager ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang nggak ngerti apa itu pager ya. Oke. Dan sekarang Bapak Ibu ya, bahkan yang namanya handphone itu sudah menjadi sesuatu yang begitu penting dalam kehidupan setiap kita. Ya, kalau handphone ketinggalan aja, kalau kita datang ke gereja misalnya, atau kita lagi kemana gitu, handphone ketinggalan itu sepertinya ada yang kurang dalam hidup kita, betul? Karena kita ingin terkoneksi dengan begitu cepat. Ya, teman-teman, di bulan Maret dan April, kalau kita boleh mundur, kita itu punya subtema, kita harus connecting. Dan kita diingatkan kembali, dengan siapa kita connect itu menentukan bagaimana hidup kita. Jadi saya sangat bersyukur di saat bulan Maret dan April, di saat COVID itu hadir di dunia. Apa yang tidak terlihat itu membuat dunia, ada beberapa orang berkata, beberapa ahli berkata, dunia ini seperti di reset Bapak Ibu, di reset kembali dari awal. Ya, waktu terjadi penipisan ozon, semua itu negara-negara dikumpulkan untuk ayo stop dulu pabrik-pabriknya supaya ozon di bumi ini bisa membaik gitu ya. Polusi udah terlalu parah. Gak ada yang peduli karena setiap negara punya kepentingan untuk meningkatkan devisa negaranya. Produksi tetap dilakukan dan keadaan bukan makin baik tapi memburuk. Tetapi tiba-tiba ada satu hal yang begitu kecil itu muncul, hadir di dunia. Dan ini membuat dunia teriset, semuanya jadi stay at home. Di rumah saja. Beberapa bulan dan ternyata banyak pemulihan terjadi katanya. Ozon itu mulai menebal ya. Es di gunung, di kutub itu mulai kembali ada ya. Mulai teriset, banyak langit-langit itu yang awalnya itu udah abu-abu jadi biru kembali gitu ya. Ya. Di sini kita juga melihat bahwasanya manusia itu cukup lemah saudara ya. Mau kita itu posisinya seperti apapun, ternyata dengan virus saja Bapak Ibu ya, hal yang tidak terlihat, itu manusia begitu lemah. Dan sangat mengancam jiwa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di saat-saat seperti itu, kita itu diingatkan Tuhan untuk tetap connect dengan janji-janji Tuhan. Apakah dengan adanya goncangan seperti itu saudara, apakah iman kita jadi berubah? Atau iman kita jadi mati seperti yang tadi kita baca di Yakobus saudara? Saya melihat teman-teman saya Bapak Ibu, ada yang tanya ke saya, Win, kamu bilang tahun ini greater blessing, yang bener aja. Ini perekonomian ini minus gitu ya, lockdown ya, kata orang Medan ya. Ada yang lockdown, ada yang lontong, gak tahu juga ya. Jadi intinya itu terjadi. Bapak Ibu, saya percaya segala sesuatu terjadi itu akan mendatangkan kebaikan buat kita yang percaya. Buat kita yang terus mengandalkan Tuhan dan tetap connect dengan Tuhan saudara. Di saat-saat seperti sekarang, di bulan Mei ini saudara dan bulan Juni, kita dimasukkan ke tema yang baru dan ini luar biasa. Berkesinambungan. Setelah connect, apa yang perlu kita perbaiki? God faith. Imanmu gak boleh mati. Imanmu gak boleh kosong. Imanmu harus hidup. Dan apa contoh iman yang hidup saudara? Itu harus dibuktikan dari tindakan-tindakan kita. Yang menunjukkan iman kita ini hidup. Di saat seperti sekarang, banyak orang fokus kepada dirinya sendiri. Yang penting gua aman dulu. Social distancing. Betul ya? Physical distancing. Pertanyaan sampai kapan? Gak ada yang tahu. Saya banyak baca artikel kapan kira-kira COVID berakhir di Indonesia, di dunia. Tergantung siapa kita dengar. Kalau kita dengar dari Presiden Amerika, dia bilang bulan April selesai. Buktinya udah bulan April belum selesai. Kalau kita dengar dari Bill Gates ngomongnya apa? Paling cepat 12 bulan setelah antivirus ditemukan. Itu pun dia optimis, 12 bulan bisa ditemukan. Kalau kita dengar dari presiden kita memprediksi bulan Juli. Kalau kita dengar dari menteri pendidikan kita, Bro Nadiem,
Sia. Saya kenal dia nggak kenal gua. Dia bilang sih bulan Desember. Jadi tergantung kita dengernya siapa. Gak ada yang tahu. Tapi luar biasa pagi ini Tuhan mau kita God faith. Mau dunia seperti apa, tapi iman kita tetap hidup, kita tetap percaya tahun ini adalah greater blessing, saudara. Kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kesempatan bagi kita orang percaya untuk menunjukkan ada Tuhan yang hidup dalam diri saya, dan itu bukan hanya iman saya, tetapi juga terlihat dari perbuatan-perbuatan yang saya lakukan setiap hari. Iman kita terhadap Yesus, Yesus yang ada dalam diri kita, itu orang lain bisa lihat melalui tindakan kita, kata-kata kita. Di hari Mother's Day, Ibu Mita sharing sangat memberkati. Apa yang kita ucapkan itu begitu punya kuasa. Di saat seperti sekarang, apakah yang kita ucapkan itu adalah kekhawatiran, ketakutan? Kalau memang itu, ya udah, kita mulai kembali. Iman kita harus sesuai dengan tindakan kita, perbuatan kita, kata-kata kita. Di dalam Yesus ada pengharapan, saudara. Masa depan sungguh ada, pengharapan itu sungguh ada. Ada kemenangan. Dunia boleh berkata ini sulit, ini gak gampang. Saya setuju, saudara. Tetapi ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Di dalam Yesus ada pengharapan. Bagian kita apa? Melakukan bagian kita. Banyak orang setelah stay at home, saya melihat teman-teman saya yang stay at home, yang berusaha. Disiplinnya jadi menurun. Dulu itu mah jam 8 pagi mah udah buka toko. Tokonya itu buka sampai jam 10. Tapi sekarang gak bisa lagi. Karena banyak peraturan-peraturan ya. Gak bisa lagi. Tapi pertanyaannya apakah disiplin kita berkurang? Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan di saat-saat seperti sekarang. Mungkin dengan cara yang berbeda. Kalau dulu jualan harus ketemu langsung, sekarang jualan gak boleh ketemu langsung secara virtual. Kalau dulu yang namanya ke gereja, itu kita harus datang gitu ya, bersalaman gitu ya. Sekarang udah online di rumah. Ya, gereja bukan tutup, sekarang gereja ada di rumah-rumah. Begitu banyak rumah ada gereja sekarang. Ya, caranya berbeda. Tapi tetap dapat dilakukan, saudara. Luar biasa. Saudara, saya membaca dan saya melihat apakah nanti setelah ini berlalu kita nggak tahu kapan. Setelah ini berlalu, apakah gereja juga akan mengumpulkan orang yang banyak? Ya mungkin kita juga nggak tahu. Apakah ibadah itu tetap akan online? Ya kita juga nggak tahu. Tapi saya mendengar beberapa ahli berkata setelah COVID itu hidup manusia di era berikutnya itu sudah hybrid katanya, hybrid. Hybrid itu maksudnya bisa dua cara gitu, hybrid ya. Jadi bisa virtual, bisa yang langsung ketemu langsung face to face. Ya mungkin juga demikian. Nanti setelah COVID ini berlalu, orang sudah terbiasa yang namanya apa? Yang terbiasa yang namanya virtual meeting. Sekarang juga gereja-gereja melakukan ibadah secara online, doa secara online. Apakah ini tetap akan dilakukan? Saya rasa ini tetap akan dilakukan. Karena ini juga membuat orang-orang yang jauh bisa ikut bersama-sama berdoa. Seperti nanti di hari Selasa, Bapak Ibu ya, kita bisa berdoa bersama-sama. Ayo, supaya iman kita itu bisa bertumbuh dan iman kita itu dapat kita tunjukkan melalui tindakan dan perbuatan kita, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ada 3 hal yang mungkin sudah dibahas di minggu sebelumnya. Bagaimana kita bisa untuk membuat iman kita terus bertumbuh. Ada 3 C ya. Yang pertama, kita itu harus care, Bapak Ibu ya. Salah satu bentuk iman kita itu bisa bertumbuh adalah dari tindakan kita. Apakah kita care? Salah satu perintah Tuhan bukan hanya mengasihi Tuhan tapi juga mengasihi sesama kita. Apakah di saat-saat seperti sekarang yang ada itu cuman orientasinya ke diri sendiri? Tapi Tuhan ingatkan kita pagi ini, salah satu iman kita, Bapak Ibu, menunjukkan ada iman di dalam hidup kita adalah kita juga memperhatikan
orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, di gereja kita ada IFGF Peduli COVID, Bapak Ibu. Itu salah satu bentuk kepedulian kita, kepedulian gereja terhadap orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendukung, ayo bersama-sama kita support ya event ini, Bapak Ibu ya. C yang kedua, kolektif, Bapak Ibu, supaya iman kita bertumbuh, Bapak Ibu, kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita perlu berkumpul sesama orang yang punya visi yang sama, misi yang sama, ya. Jadi kita perlu berkumpul bersama-sama, saling menguatkan. Itu paling tepatnya di iCare. Ayo Bapak Ibu yang belum iCare, ayo iCare. Saya mau bersaksi, iman saya banyak bertumbuh di dalam iCare, Bapak Ibu, ya. Ya, hidup manusia itu enggak selamanya mulus seperti jalan tol, Bapak Ibu. Ya, kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang terang, kadang gelap. Ikut Tuhan gak selamanya dia puncak gunung. Tuhan ngomong, meskipun di lembah kekelaman, saya tetap ada. Saya tidak meninggalkan engkau. Seberapapun gelap yang kita lewati, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Itu janjinya Tuhan, Bapak Ibu. Tapi banyak orang yang dalam gelap itu kadang-kadang udah lupa. Ya, udah lupa Tuhan itu ada. Ya, jadi itu sebabnya kita kalau ada di dalam iCare, di saat kondisi sesulit apapun, kita masih bisa saling mendoakan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu supaya iman kita bertumbuh, kita perlu ingat C yang kedua, kolektif. Kita perlu berada di satu komunitas, ya, berkumpul di satu komunitas. Dan yang terakhir, saudara, considerate, ya, itu penuh perhatian terhadap perintah Tuhan, terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apalagi mengambil dari orang lain secara kejam. Ya. Ini perlu kita kasih perhatian lebih terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kita perlu mengampuni. Kita perlu belajar mengasihi, memperhatikan. Kalau mengasihi orang yang baik itu gampang ya. Tapi kalau mengasihi orang yang melukai kita itu ya perlu effort, perlu iman yang hidup. Jadi kalau di gereja kita dengar ya harus mengampuni, harus mengasihi. Kalau orangnya baik ya gampang. Tapi kalau orang yang pernah mengkhianati kita, kalau orang Medan bilang orang yang pernah ciak kita di bisnis, sudah pernah diciak gitu. Orang begitu, dikasih hati minta jantung, dikasih jantung minta paha misalnya. Waduh, harus diampuni, harus dikasihi, harus didoakan. Gak gampang sih saudara. Tapi saya percaya, di saat kita belajar menabur, melakukan tindakan iman, kita akan melihat apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Bapak Ibu, dalam hidup ini ada orang yang menabur kebencian. Ada orang yang menabur balas dendam. Imannya percaya Yesus, tapi dendamnya enggak belum selesai. Ya. Ada yang menabur kebencian. Bapak Ibu, apa yang kita tabur pasti akan tumbuh. Karena firman Tuhan berkata, selama bumi masih ada, tidak akan berhentinya waktu menabur dan waktu menuai. Kalau kita tabur kebencian, kita tabur sakit hati, yang kita tuai apa? Ya, apa yang kita tabur itu akan bertumbuh dan berbuah. Masalahnya buahnya itu apa? Buahnya pasti gak manis, pasti pahit. Tapi kalau kita mau hidup kita, Bapak Ibu, itu boleh menjadi saksi. Kita mau belajar, saya juga belajar sih. Bagaimana kita bisa sama-sama menabur apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Apa yang kita nabur yang namanya pengampunan. Apa yang kita tabur yang namanya mengasihi. Apalagi di saat-saat seperti sekarang, Bapak Ibu. Apakah kita mau menabur itu? Kalau itu yang kita tabur, Bapak Ibu, maka firman Tuhan berkata buahnya akan manis. Saya mau tutup dengan satu kesaksian, Bapak Ibu ya. Tadi di salah satu ayat yang kita baca ada ngomong tentang Rahab ya. Saya bacakan kembali Bapak Ibu ya. Jadi di ayat 25 tadi dikatakan ya,
ini waktu saya baca Bapak Ibu ya, saya diingatkan Bapak Ibu ya. Ayat 25 dikatakan, dan bukankah demikian juga Rahab? Siapa Rahab? Pelacur. Waduh, kasar ya. Pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Kalau teman-teman ingat kisahnya ya, ini kisah tentang pengintai ya waktu itu ya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Kita tahu ceritanya, akhirnya Rahab itu dan keluarganya itu diselamatkan. Tapi ada satu hal yang membuat saya ini ya, diingatkan kembali sama Tuhan waktu saya baca ini. Tentang profesinya si Rahab. Jadi Bapak Ibu kita lihat ini Rahab profesinya apa tuh? Pelacur ya. Kalau bahasa yang agak halus, kupu-kupu malam gitu ya. Kupu-kupu malam. Ya, kalau ini waktu the point banget ini Yakobus ya. Pelacur dia bilang begitu ya. Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik. Profesinya gak bagus. Mungkin direndahkan. Mungkin malu ya. Tapi ada yang luar biasa di saat dia mendengar tentang kebesaran Tuhan. Dia mendengar bagaimana Allah Israel menolong orang Israel keluar dari Mesir. Imannya muncul. Dan bukan hanya imannya saja yang muncul. Bukan hanya imannya saja yang percaya. Tapi waktu dia diperhadapkan dengan sesuatu yang sangat sulit. Dia menyembunyikan pengintai di rumahnya itu mempertaruhkan hidupnya, nyawanya. Wow, sulit sekali. Kalau ketahuan, waduh habis dia. Tapi dia berani lakukan. Dia sembunyikan tuh orangnya. Dia ngomong ke orangnya, kalau nanti engkau kembali ke negerimu, ingat gua ya. Selamatkan ya keluarga gua. Jangan sampai keluarga gua itu ikut dibinasakan. Dan kita tahu, pada saat itu keluarga ini, keluarga Rahab itu diselamatkan. Perbuatan itu menyelamatkan, menjadikan imannya sempurna. Saya percaya di kota itu bukan hanya Rahab sendiri yang mendengar kebesaran Tuhan. Tetapi Rahab ini luar biasa, sampai dicatat. Padahal profesinya nggak enak ya kalau kita ngomongnya. Dan saya ingat saudara, ini ada sebuah lagu. Kalau teman-teman mungkin udah sering dengar lagu ini. Tapi waktu saya dengar kisah di balik lagu ini Bapak Ibu ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Ada sebuah lagu, ini diciptakan oleh sama profesinya sama Rahab Bapak Ibu ya. Seorang ibu yang punya profesi sebagai seorang kupu-kupu malam. Dia mendengar tentang pengampunan Tuhan, mendengar tentang kabar baik Tuhan. Dia rindu untuk datang ke Tuhan. Waktu dia datang ke Tuhan, orang ngomong, kamu gak layak, kamu gak cocok jadi orang Kristen. Profesimu itu loh. Banyak jadi pelakor atau apa, mungkin banyak lah ya yang dia alami. Dia bawa persembahan, orang bilang itu gak halal, gak benar. Tapi imannya terhadap Tuhan itu membuat dia tidak berhenti. Apa kata orang? Orang bilang apa persembahannya gak halal, apa semuanya. Imannya bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi dia juga melakukan terus. Dan dia akhirnya dia itu berdoa dengan Tuhan. Tuhan, saya ingin memberikan hidup saya, mempersembahkan hidup saya. Bukan hanya percaya, tetapi benar-benar saya ingin lakukan. Semua isi hati saya, apa yang saya lakukan setiap hari. Saya mau menunjukkan bahwa Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang luar biasa. Nah, akhirnya dia menuliskan sebuah lagu. Dan kalau teman-teman cari lagu ini, di judulnya lagu ini dicipta oleh siapa? Itu diciptakan oleh NN, no name. Artinya dia memang gak mau orang tahu ini lagu dia yang cipta. Dia kasih ke hamba Tuhan, dia bilang, boleh gak? Ini persembahan saya buat Tuhan. Dan lagu ini memberkati begitu banyak orang sampai hari ini. Saya juga sangat diberkati dengan lagu itu. Ini lagu yang sangat luar biasa. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Lagunya seperti ini. Betapa hatiku. Mungkin teman-teman tahu ya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Berterima kasih Yesus. Mari kita yang punya iman bersama-sama kita katakan. Kau mengasihiku. Yes Lord. Kami percaya kau mengasihi kami. Kau memilikiku.
Apapun yang terjadi, pagi ini katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dia berkata, pakai tubuh, jiwa dan ragaku, pakai hidupku. Apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat, itu untuk memuliakan Tuhan yang besar. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tetap miliki iman. Bersama dengan Tuhan, kita terus melakukan bagian kita. Bagian kita adalah menabur. Mari kita menabur kebaikan. Mari kita menabur perintah-perintah Tuhan. Saya percaya selama bumi masih ada, tidak akan hentinya waktu menabur dan menuai, Bapak Ibu. Bagian kita hanya menabur. Hasil Tuhan yang tentukan. Di saat seperti sekarang, mari bersama-sama kita refit kembali ya, supaya iman kita hidup kembali, saudara. Dunia boleh tergoncangkan, tetapi iman kita tetap hidup. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, kami boleh renungkan pada pagi hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami bingung, mungkin Tuhan kami bingung mau melakukan apa di saat-saat seperti sekarang. Tetapi pagi ini kami diingatkan kembali, apa yang kita tahu saja itu gak cukup. Kalau kita hanya percaya saja gak cukup, kita perlu do something. Bukan hanya wait and see. Di saat-saat seperti sekarang, do something different. Tuhan, beri kami hikmat ya Tuhan, agar kami boleh melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami ya Tuhan. Tuhan, terus perbaharui kami. Kami percaya bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami dapat melalui hari-hari di depan kami ya Tuhan. Sungguh Tuhan, dengan apa kami boleh dibedakan dengan yang lain jika bukan karena Engkau yang beserta dengan kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Terus pegang tangan kami ya Tuhan, pakai hidup kami, tegur kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah hari-hari di depan kami ya Tuhan, boleh dunia berkata itu mungkin tidak baik, tapi kami tahu di dalam Engkau tidak ada yang tidak baik. Engkau penuh kuasa, Engkau ajaib, dan Engkau tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mau punya iman yang hidup, bukan iman yang kosong, bukan iman yang mati. Terus ya Tuhan, perlengkapi kami ya Tuhan. Kuatkan setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh berjalan di hari-hari depan kami. Kami melihat ada pengharapan di dalam Tuhan. Kami melihat ya Tuhan ada kuasa kebangkitan di dalam Tuhan. Kami tahu setiap umat-Mu akan berbeda ya Tuhan, karena Engkau beserta umat-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. God bless you. Puji nama Tuhan, kita semua pasti sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Ko Darwin. Dan saya percaya kita semua siap untuk menjadi orang-orang yang akan melakukan 3C. Apa C yang pertama? Care, collective, and considerate. Mari saya undang kita semua mengangkat tangan kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat minggu ini, minggu yang luar biasa Tuhan. Kalau kami masih boleh belajar lagi tentang God faith, tentang living faith dan dead faith Tuhan. Dan biarlah kami semua menjadi orang-orang yang betul-betul mengerti akan firman Tuhan ini, akan pemahaman ini. Dan aku berdoa, biarlah setiap jemaat Tuhan boleh menangkap. Tuhan, aku berdoa,
Tuhan boleh memberkati setiap jemaat FJF Medan Tuhan. Kesehatan Tuhan limpahkan dan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan juga berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Dan biarlah kami semua boleh menjadi rumah tangga yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang bekerja. Tuhan memberkati bisnisnya Tuhan. Di saat yang sulit ini Tuhan bekerja di dalam usaha kami semua. Sehingga melalui usaha kami boleh memuliakan nama Tuhan. Buat orang yang bekerja Tuhan juga berkati Tuhan. Dan juga buat orang yang school from home, Tuhan juga berkati supaya kami boleh memanfaatkan waktu-waktu yang ada ini bukan untuk hanya bermalas-malasan, tetapi kami memanfaatkannya benar-benar. Kami boleh mengupgrade diri kami, sekolah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, mengatur dengan waktu kami dengan disiplin yang baik. Tuhan berkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kids. Tuhan, biar Tuhan mengurapi mereka menjadi anak-anak yang tumbuh besar, menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang berkarya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa mengucap syukur kalau sebentar kami Tuhan berikan kesempatan, kami boleh memberikan persembahan. Dan biarlah melalui persembahan umum dan persembahan persepuluhan yang akan kami berikan, Tuhan berkenan dan Tuhan juga memberkati setiap persembahan ini. Sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you church and happy Sunday.